Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Ertisari. Saya mahasiswa dari Universitas Abdurrahman Pekanbaru, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan Angkatan 2019. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi yang akan saya bahas, mengapa sih belajar pendidikan kewarganegaraan itu penting? Nah, sedikit saya jelaskan pengertian dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Indonesia untuk mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pembahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional, dan bela negara. Nah, secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat. Pada masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari negara Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme ini menjalar sampai ke kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia dalam menangkal ancaman pengaruh komunisme menjadi inspirasi bagi para petinggi, khususnya pada para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa sih bangsa Indonesia mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis padahal negara lain banyak yang berguguran? Nah, jawaban yang dimunculkan adalah karena Indonesia memiliki ketahanan nasional yang khusus pada aspek ideologi. Selanjutnya, pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Berdasarkan pada perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional konsepsi 1968, yang kedua, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan yang ketiga, ketahanan nasional konsepsi 1972. Jadi menurut ketahanan konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan daya tahan. Sedangkan berdasarkan ketahanan nasional konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Dengan mendasarkan pengertian tersebut, ketahanan nasional merupakan sebagian kekuatan sebagai penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab setelah berakhirnya Perang Dingin, lebih bergeser ke arah non-fisik. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri. Sekarang ini, Lemhanas Republik Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Nah, sekian pembahasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and share. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.